banyak sekali toh. Kemudian di antara trafo ini ada yang namanya trafo CT dan trafo non CT ya. Dan trafo non CT. Ini di antaranya ya, Bro ya. Oke, guys. Kemudian yang trafo non CT itu adalah tipe yang saya gunakan semacam ini, gitu. Jadi yang dari belakang sini, adalah ada 0 ya, 0, kemudian ini. Jadi ini dari belakang ya. Kalau misalkan saya tarik begini, ini dari belakang. Dari belakang. Kok dari belakang sih? Dari belakang. Nah, yang di belakang sini itu ada 0 ya, kemudian di sini 220, 220, ada 240, 240. Nah, begini, Mas Bro ya. Kemudian dari depan. Dari depan di sini ya, dari depannya di sini ada 0, 0, kemudian 6 volt ya, kemudian di sini ada 12 volt, kemudian ada 24 volt ya, ini volt ya. Kemudian di sini ada 25, 35, kemudian 42. Nah, jadi arahnya itu begini. Nah, mau muter begini. Oke. Gini. Ini adalah dioda yang non CT ya. Nah, dioda non CT itu hampir mirip dengan kalau kita di sepeda motor itu sistemnya adalah full wave ya. Ini kalau di sepeda motor itu full wave. Nah, ini kalau di sepeda motor ya full wave. Ya. Oke. Kemudian sekarang adalah dioda yang CT. Dioda yang CT yang belakang juga sama, ada begininya ya. Kemudian yang depan, yang depannya di sini ada tertera. Jadi di sini ada patokannya CT begini. CT, kemudian di sini ada 12 volt ya. Kemudian di sini ada 18 volt ya. Kemudian di bawahnya di sini ada 24 volt, kemudian di sini 12 volt. Nah, ini yang perlu Anda sadari di sebelah. Yang perlu Anda sadari pada dioda CT itu, jadi dia terbagi. Di sini ada ukuran semacam ini ya. Jadi dari sini lari ke sini. Nah, 32. Ada 32. Jadi dari sini lari ke sini ya, lari ke sini, kemudian muter lagi ke sini. Nah, begini. Oke, Mas Bro. Kemudian di sini ada 12 volt, ada 18 volt ya. Kemudian di sini 24 volt, kemudian di sini 32 volt. Oke. Nah, dari sini lari ke sini ya, ini membalik ke sini nih. Nah, lari ke sini. Oke, Mas Bro, perbedaannya antara ini dengan ini adalah jikalau non CT ini adalah full wave ya. Kemudian yang CT itu dia dibagi. Nah, terbagi begini. Jadi di sini setengah, di sini setengah. Begini ceritanya. Perbedaannya begitu. Ini sama ini. Kalau ini nilainya langsung 100%. Nah, begini. Ya, ini setengah-setengah. Nah, makanya di sini yang di bawah ini adalah full wave. Maksud saya begitu ya di motor ya. Kemudian yang di sini adalah half wave. Ya, yang di sini adalah half wave. Ya, yang maksudnya terbagi begini ya. Seperti beda motor, yang satu untuk lampu, yang satu untuk aki, begitu kayak begitu ya. Oke. Nah, penjenengan itu maka kalau mau digunakan untuk pengisian aki, maka sebaiknya menggunakan yang non CT. Sehingga setrumnya adalah loss full. Oke, Mas Bro. Nah, sekarang kembali ke pokok permasalahan, yaitu yang saya gunakan ini adalah tipe non CT. Buktinya adalah tidak ada tulisan CT di sini. Oke, Mas Bro, ini sebenarnya bukan min ya. Kalau saya bilang, ini adalah titik awal. Karena apa? Karena dalam trafo ini belum ada namanya min dan plus. Ya, karena ini masih AC ini. Karena ini masih AC. Ya, jadi di sini tidak ada namanya min dan plus. Jadi ini titik awalnya, titik nolnya ya. Jadi ini sama. Ini titik nolnya nih, Bro. Titik nolnya, kemudian kita mau menggunakan titik nol ini adalah CT. Ya, kemudian selanjutnya adalah 12 apa 18. Jadi tidak ada namanya min ini. Oke, Mas Bro. Nah, sekarang kita menggunakan sekarang kita mengulas pada pokok permasalahan ya. Kita menggunakan non CT ya, ini.
Oke Mas Bro, ini ya non CT ya. Jadi kita gunakan non CT. Oke guys, di sini 0 ya, di sini 2, 2, 0, kemudian di sini 2, 4, 0. Oke Mas Bro, jadi di sini 0, 2, 2, 0, kemudian 2, 4, 0 ya. Nah, di mana yang sebelah sini ya, yang sebelah sini ya, yang sebelah ada tulisannya ini, itu adalah untuk PLN. Jadi ini PLN. Oke. Nah, dari kabel PLN ini dia kan PLN itu kan AC toh, wujudnya AC. Oke. Maka kabelnya dari PLN masuk ke sini itu bebas, mau dibolak-balik terserah bebas ya, seperti colokan ini. Nah, oke, bebas ya. Jadi dari PLN ini langsung masuk ke sini satu. Nah, yang satunya adalah karena PLN 220 masuk ke sini satu. Oke Mas Bro. Kemudian sekarang yang di sebelahnya, ini saya buka dulu ya, biar panjenengan paham. Nah, ini adalah dari PLN masuk ke sini. Ya Mas Bro ya. Kemudian yang sebelahnya adalah setelah dari PLN masuk ke sini, maka dia diturunkan Mas Bro. Jadi setelah masuk ke trafo, ini dari PLN masuk ke trafo, masuk ke sini. Ya, kelihatan saya. Oke. Setelah itu ini akan diturunkan nilainya, diturunkan menjadi ini tadi yang sebelahnya ini ya, dan sebelahnya ini jadi menjadi 0, 0, kemudian 6 volt ya, kemudian di sini ada 12 volt, di sini ada 20 volt ya, 25, 35 dan 42. Nah, begini Mas Bro, ini kondisi yang di sebelahnya. Maka terserah penjenengan mau menggunakan yang mana terserah, yang penting dasarnya adalah dari nolnya ini. Jadi dari PLN ini AC, masuk ke sini masih tetap AC, masuk ke trafo ini, keluar dari trafo ini juga masih AC, ya. Di sebelah sini keluarnya juga masih AC. Oke. Nah, kita menggunakan patokannya dari 0 ini. 0 ini langsung masuk ke sini. Nah, di sini ada namanya dioda kotak ini Mas Bro ya. Jadi di sini ada dioda kotak. Nah, begini, dioda kotak. Kalau dari sini masuk ke sini. Oke Mas Bro, ini saya lepas dulu ya, biar panjenengan paham. Oke. Nah, ini adalah diode kotak ya, harganya murah sekali ya. Nah, di sini ada min, ada plus, yang lainnya kosong ya. Jadi akan saya tunjukkan. Ini ada min, di sini ada plus ya. Oke, nah di sini titik-titik begini ya, begini. Oke. Nah, kemudian dari 0 ini masuk ke salah satu bebas, mau masuk sini apa sini bebas ya. Ingat, semua setrum yang masuk ke sini ini wujudnya masih AC. Pelan-pelan ya. Dari PLN ini, PLN-nya kan AC toh, masuk ke sini masih AC, keluar dari PLN ini pun masih AC. Ya. Jadi ini masih AC semua ya. Oke. Nah, cuman bedanya dari PLN ini 220 ya, setelah masuk ke trafo ini dia keluar, dia turun. Itu saja bedanya. Oke Mas Bro. Nah, setelah turun barulah bisa diproses oleh dioda ini. Jadi tujuannya adalah dioda ini merubah arus dari AC ya, dari AC ini merubah ke DC, dari AC ini merubah ke DC. Nah, merubah ke DC. Itu adalah tugasnya diode kotak ini tadi. Oke Mas Bro, dan tanda diode kotak itu hanya ini saja. Jadi ada empat tempat ya. Yang satu adalah min, satunya ada plus, yang satunya adalah untuk masuknya dari arus setelah output dari trafo ini tadi. Jadi saya ulangi lagi, dari trafo ini yang 0 ini, ingat ya, 0 ini ya, ini langsung masuk ke sini. Nah, misalkan masuk ke sini nggak apa-apa, terserah mau sini apa sini bebas. Oke, ini masuk salah satu sini ya. Kemudian panjenengan mau milih yang mana? Mau milih 6 volt monggo, mau milih 12 volt monggo, mau milih 20 volt monggo. Yang satunya itu langsung masuk ke sini. Oke Mas Bro. Mudah kan ya? Oke Mas Bro, yang penting adalah nolnya di sini. Ini nolnya ya. Nolnya masuk ke salah satu daripada dioda ini, mau di sini, mau di sini bebas. Ya, karena wujudnya masih AC.
Setelah keluar dari dioda kotak ini, maka itulah yang menjadi DC, ya, karena dari dirubah atau diproses oleh dioda ini. Oke, Mas Bro. Nah, nih, jadi kalau semisal ini penjenengan menggunakan semacam saya ini, saya gunakan berapa ini? 6, 12. Saya gunakan 12. Ini 12 di sini ya. Saya gunakan 12. Berarti 12 ini masuk ke sini. Nah, setelah itu ini keluarnya set. Nah, ini menjadi min dan ini langsung plusnya. Nah, plusnya ini. Oke, Mas Bro, ini sudah proses. Bisa dipahami, Mas Bro, ya. Jadi secara gampangannya adalah dari PLN masuk trafo tujuannya adalah untuk menurunkan. Ya, setelah turun maka pindah di sini. Ya, ini turun ya. Nah, outputnya ini bisa diterima oleh dioda ini. Dioda ini merubah menjadi DC. Selama sebelum masuk dioda itu wujudnya di sini masih AC semua. Ya, setelah keluar dioda ini wujudnya DC. Kemudian karena ini DC, maka kita bisa kita gunakan untuk mengecas aki karena aki wujudnya DC, DC ketemu DC cocok ya. Tapi kalau ini kita masukkan atau kita tempelkan pada aki wujudnya DC, ini kena AC, pasti dia ribut. Oke, Mas Bro, bertentangan ya. Nah, inilah yang terjadi. Kemudian penjelasan akan saya tunjukkan perbedaannya. Artinya begini. Ini saya menggunakan, nah, saya cepot ya, biar penjelasan paham. Saya menggunakan yang 12. Saya menggunakan yang 12. Ya. Nah, kemudian ini saya tes dulu ya. Saya menggunakan 12. Ini saya gunakan, saya masukkan ya guys ya. Saya masukkan, kita amankan dulu ya. Nah, begini. Oke. Ini penjelasan bisa melihat. Jadi dari sini sama nih kabelnya ya, keluar di sini ya. Nah, merah ini ya, yang ini hitam, ya. Yang hitam ini adalah min, di sini ada tandanya min. Nah, min ya, di sini ada tandanya plus. Maaf, tidak begitu kelihatan ya. Di sini ada tandanya plus ini. Nggak kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Ya, pokoknya ini tandanya plus ini, ada plus, ada min. Ada gambarnya kan. Ya, pokoknya lihat gambar ini ya, Mas Bro ya. Oke. Sekarang akan saya tunjukkan. Ini kalau saya colokan, ya. Kelihatan colokin ini. Saya colokan ya. Oke. Nah, ada. Kalau ini tak cemot, berarti belum ada. Oke. Sekarang saya colokan. Nah, berarti sudah ada. Nah, kemudian ayo kita gunakan. Ini karena kita mengukur sudah DC, maka kita gunakan port DC. Ya, kita gunakan selektor di 20 volt DC. Oke. Kelihatan nggak ya? Nah, ini berarti yang merah ini adalah outputnya plus ya. Nah, masuk di sini. Kemudian minnya adalah di sini. Bagaimana, Mas Bro? Oke. Keluar 1131. Oke, sekarang saya pindah ini ya. Saya pindah. Nah, ini kita pindah di sebelumnya. Jadi dari sini ya. Nah, nilainya adalah sekian ini. Oke. Nah, kemudian ini yang saya pakai. Ya, nilainya ini. Kemudian kita pindah lagi ke sebelahnya. Ya, menaikkan, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Sekali kita pindah, ini ada perubahan. Ya, begitu juga kalau pindah-pindah ke bawah. Seperti ini. Nah, kita pindah di sini pun dia nanti akan ada perubahan nilai daripada voltasenya, volt DC-nya ini tadi. Oke. Oke, Mas Bro. Jadi intinya pada pembahasan kita kali ini adalah trafo ini adalah untuk menurunkan tegangan listrik dari PLN ini yang besar ya. Masuk ke trafo ini tadi itu menjadi lebih kecil begini tadi. Ya. Nah, setelah itu dari PLN ini wujudnya AC, masuk ke trafo pun dia masih tetap AC ya. Kemudian alat yang mau kita seterek itu adalah wujudnya DC. Maka kita membutuhkan namanya diode ini tadi ya. Diode ini tadi kalau langsung kita gunakan tanpa trafo, maka diode ini tidak kuat.
Oke Mas Bro, maka kita butuhkan namanya trafo untuk menurunkan daya. Ya itu saja ya intinya ya. Jadi trafo ini tujuannya adalah untuk menurunkan daya yang akan digunakan oleh dioda ini tadi, sehingga dioda ini tadi bisa merubah arus dari PLN AC menjadi DC yang dibutuhkan atau cocok untuk mengisi atau pengecasan aki tadi. Oke, karena aki adalah wujudnya DC. Ya, bisa dipahami ya, hanya itu saja ya. Kemudian rumusnya adalah menggunakan dasar tulisan-tulisan ini tadi. Oke, Mas Bro. Oke, itulah sedikit ulasan kami dari AGM Channel tentang peralatan pengecasan saya yang sangat sederhana ini tadi ya. Mohon maaf ini kondisinya terbuka. Panjenengan bisa menggunakan tempat sendiri sesuai dengan keinginan Anda. Oke. Nah, ini sudah saya ulas sesuai dengan permintaan daripada teman-teman subscriber ya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Terima kasih yang telah subscribe, like, komen, dan share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Salam dari kami, AGM Channel.